hormat bagi anaknya, hormat bagi Bapa Ibu ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Baiklah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama dengan segenap hati kita akan memulai peribadatan kita. Peribadahan di masa-masa pemasyuran Injil saat ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oleh karena itu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang terkasih, ketaatan kepada otoritas yang benar adalah kunci di dalam merasakan kehidupan yang baik. Untuk itu kita perlu terus membangun ketaatan. Bagi orang percaya, otoritas tertinggi yang mesti ditaati adalah Tuhan. Adapun wujud dari taat pada otoritas tertinggi atau otoritas Tuhan ini adalah laku hidup yang seturut dengan kehendaknya. Wujud lain dari ketaatan pada Tuhan sebagai otoritas tertinggi adalah dengan menghormati mereka yang sudah Tuhan tetapkan menjadi pemimpin dalam kehidupan kita. Selain itu, penting juga dibangun sikap menghormati tatanan kehidupan bersama. Karena kita percaya jika Tuhan pun berkarya di dalam dan melaluinya untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kini marilah kita akan mengangkat litani dari Mazmur 123. Mazmur 123 bait pertama sampai ayat pertama sampai ayat yang keempat. Saya bagian luar, jemaat yang dalam. Berharap kepada anugerah Tuhan, nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku. Ya, Engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki, memandang kepada tuannya, seperti mata hamba perempuan, memandang kepada tangan nyunyahnya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihi kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan memuliakan nama Tuhan kita dengan Kidung Jemaat 66 bait pertama sampai ketiga. Di gunung dan di lurah di tiap jalan. Di gunung dan di lurah,
Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang yang bertobat dan percaya akan menerima berkat anugerah keselamatan dan hidup yang baru. Sebagaimana dinyatakan dalam surat 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai 11 yang demikian. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan, ini kita akan menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang telah kita kumpulkan kepada Allah kita dengan memperhatikan firman yang demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 14. Mari kita hantarkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan Kidung 335 bait yang pertama sampai ketiga. Manusia yang melugu menabur benih. Apapun yang baik, semata anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang mesra. Yang jauh yang dekat, samudera yang luas dan rimba yang lebat, tak satu dilupakan, semua dibela, dan kita diberi tak kunjung bersela. Apapun yang baik, semata anugerah,
ada ciptaanmu, berkat dan rezeki. Tiada teruraikan kasih-Mu yang besar. Terpujilah Kau Bapa, Rahmani dan Jabar. Apapun yang baik semata nugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang mesra. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan memanjatkan doa syukur dalam persembahan kita dan memohon pertolongan Tuhan dalam menerima pelayanan sabda. Tuhan, kami mengucap syukur atas peribadatan hari ini. Karena kami ada di tempat ini, Engkau memberikan kami sukacita penuh. Dan semuanya kami rasakan sebagai penyertaan perlindungan, bahkan akan sekedar penjagaan Tuhan, pemeliharaan atas seluruh kehidupan kami dari hari ke hari. Karena itu Tuhan, dengan rasa syukur, kami berterima kasih. Dan kami menunjukkan bakti kami Tuhan dengan rupa persembahan yang kami haturkan kepada Tuhan saat ini. Inilah Tuhan persembahan kami. Kiranya Tuhan dipermuliakan melalui persembahan ini. Bahkan segenap hidup kami, kiranya Tuhan juga berkenan untuk memakainya sebagai suatu ibadah kami, sebagai bakti kami yang kudus, hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami mendoakan buat hamba-hamba-Mu yang terpanggil untuk mengelola persembahan ini, berkatilah mereka dengan rasa segan, takut dan hormat kepada Tuhan, dan semua tugas tanggung jawabnya dapat dikerjakan dengan sepenuh hati, sukacita, dan memberikan kemajuan di dalam pelayanan jemaat-Mu. Ya Tuhan kami, pada saat ini pun kami mendoakan atas seluruh jemaat-Mu. Kiranya Engkau siapkan kami untuk menerima sabda-Mu. Karena itu bukakanlah pikiran hati kami melalui karya Roh-Mu yang kudus dan membuat kami bisa mengerti serta melakukannya. Semuanya ini Tuhan hanya kami aturkan di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kini saatnya kita akan menerima pemberitaan sabda yang diambil dari Injil Matius 25 ayat 14. Ayat 14 sampai dengan ayat 30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuannya hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta.
Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara-perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku telah tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya, serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikian Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Injil Kristus. Berbahagialah yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan pemberitaan firman yang kita terima dari Injil Matius 25 ayat 14 sampai 30 tadi. Nah, pada minggu ini memasuki minggu pemasyuran Injil kembali di tahun 2020 ini, maka kita secara khusus diajak di dalam menghayati akan panggilan kehidupan atau perutusan kehidupan iman kita, di mana apa yang menjadi harapan dalam tugas yang Tuhan berikan kepada kita untuk menyatakan kerajaan Allah, kerajaan keselamatan di dalam nama Kristus, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, kehidupan yang baru. Maka saat ini kita diajak bersama-sama untuk saling membangun dalam ketaatan. Saling membangun dalam ketaatan. Tujuannya adalah dengan apa yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita sebagai orang-orang percaya, sebagai gereja kepunyaan Tuhan, maka di dalam upaya untuk mewujudkan suatu rancangan agung, yaitu penyataan kerajaan Allah bagi dunia ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka pada akhirnya
harus disertai dengan kehendak, sekaligus ada satu tekad yang konsisten. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan benar-benar mampu untuk mewujudkannya apa yang dikehendaki Tuhan sebagai rupa dari kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Nah Bapak Ibu, hal ini bisa kita gambarkan dengan sebuah rancangan membangun istana, rumah mewah yang besar, yang indah, ataupun mungkin juga suatu benteng yang kuat. Nah tentu pembangunannya tidak hanya tergantung kepada gambar atau rancangannya saja, tetapi di sini sangat pula tergantung dengan orang-orang, para pekerja yang terlibat, yang sanggup untuk ambil bagian di dalam pekerjaan menyelesaikannya. Nah Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya kesanggupan ini merupakan sebuah tekad. Kesanggupan ini merupakan sebuah kemauan yang juga mesti ada sesuatu yang bisa dilakukan dengan satu tekad yang terus-menerus. Itulah komitmen yang konsisten. Apapun perannya, apapun wujudnya, baik besar ataupun kecil, sederhana ataupun sangat rumit, semuanya tidak ada yang bisa diabaikan, sehingga yang besar seakan mendapatkan prioritas yang sungguh-sungguh, sementara yang kecil ataupun yang tampaknya sederhana justru tidak dikerjakan. Nah Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, ibaratnya uang dengan nilai 1 juta, kalaupun kurang 1 rupiah pun tetap itu bukan uang bernilai 1 juta. Sehingga dengan apa yang menjadi peran tadi, maka semuanya harus dikerjakan dengan seutuhnya. Karena itu menjadi bagian seutuhnya dari sebuah rancangan yang besar. Nah Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi gambaran dari kehidupan gereja. Gereja dan penyataan kerajaan surga atau kerajaan Allah sesungguhnya juga memerlukan konsistensi, komitmen sepenuhnya. Tidak ada yang bisa dipandang sebelah mata yang lebih penting ataupun sangat penting ataupun yang tidak penting. Semuanya dalam aspek kehidupan sangat perlu untuk dipandang sebagai sesuatu yang berharga. Nah, oleh karena itu, apa yang menjadi tekad ini harus dilakukan dengan sepenuhnya. Walaupun mungkin apa yang menjadi capaian hasil setiap bagian tidak sama. Tetapi kesempurnaannya adalah ketika itu menjadi satu bagian yang lengkap. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai gereja, maka saat ini diajar melalui Injil Matius 25, Injil Matius 25 ayat 14 sampai dengan ayat 30 tadi. Nah, di sini kita melihat tentang kesaksian, yaitu kesaksian mengenai ajaran Yesus Kristus perihal kerajaan surga atau kerajaan Allah, kerajaan yang menghadirkan kehidupan penuh dengan keselamatan, yang mewujudkan damai sejahtera sebagai kehidupan baru di tengah-tengah dunia yang membutuhkan akan keselamatan ini. Nah, di sini apa yang Tuhan ajarkan tentang kerajaan surga yang hadir di tengah dunia di dalam nama dan karyanya ini, sekaligus juga menunjukkan adanya peringatan Dia, peringatan Tuhan Yesus Kristus itu sendiri kepada umatnya, umat Allah, orang-orang Israel, atau dalam hal ini secara khusus disebut sebagai orang-orang Yahudi. Supaya apa? Supaya mereka dapat menjalani tanggung jawab yang menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Sekecil apapun peran mereka. Tidak ada yang lebih remeh dan tidak ada yang lebih istimewa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ajaran tentang kerajaan surga atau kerajaan Allah dan peringatan Tuhan ini
digambarkannya dengan perumpamaan hamba yang baik dan hamba yang abai dalam memberikan kesanggupan menerima uang talenta dari tuannya. Nah, yang pertama, hamba yang baik. Hamba yang baik ini adalah hamba-hamba yang menerima 5 talenta ataupun 2 talenta. Mereka disebut baik sebab mereka mampu menjalankan talenta yang dipegangnya, sehingga memperoleh keuntungan 100%. Dari 5 yang menjadi pemberian tuannya mendapatkan untung 5 talenta. Demikian juga yang menerima 2 talenta mendapatkan untung juga 2 talenta. Nah, Bapak Ibu, dari ini semua pada akhirnya kebaikan mereka membuat tuannya ketika kembali untuk meminta apa yang menjadi hasil dari mereka sangat berkenan. Dan tuannya ini pada akhirnya juga memberi mereka kepercayaan yang lebih besar. Memberi kepercayaan kepada mereka yang lebih besar. Bahkan yang lebih indah lagi, bahwa mereka pada akhirnya pun diajak untuk menikmati kebahagiaan tuan mereka. Nah, inilah hamba-hamba yang baik. Sementara sebaliknya, hamba yang abai. Hamba yang abai di sini adalah yang menerima 1 talenta, hanya menerima 1 talenta, tetapi dia tidak mau menjalankan talenta yang dipegangnya. Tetapi dia pun pada akhirnya juga memiliki cara berpikir yang keliru. Jadi seorang hamba yang menerima 1 talenta ini sudah tidak mau untuk menjalankan talenta yang diterimanya sebagai kesanggupan dari dirinya kepada tuannya, tetapi di sini juga dia memiliki cara berpikir yang keliru, yang menganggap tuannya adalah jahat, tuannya adalah orang yang kejam. Padahal inti persoalannya pokoknya bukan di situ. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi sehingga tidak memperoleh keuntungan apapun dari cara berpikir itu. Dan akibatnya tentu kita bisa melihat ketika pulang sang tuan meminta pertanggungjawabannya, maka sang tuan itu ketika menerima pernyataan dari si hamba yang abai itu atau hamba yang tidak baik itu, melihat justru hamba ini tidak memiliki kelebihan apapun, tidak memiliki kemampuan ataupun kebaikan sedikit pun, tidak ada kualitas yang bisa ditunjukkan dari dirinya. Bahkan si hamba yang abai tadi telah menyia-nyiakan kesempatan besar yang amat berharga dan untuk menunjukkan kemampuannya juga. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara sudah dikasih oleh Tuhan, maka di sini sang Tuhan memberinya sanksi yang amat sangat fatal bagi hidupnya. Kalau tadi digambarkan disuruh dilemparkan ke tempat yang paling gelap, di mana di situ terdapat ratap dan kertak gigi. Ada kengerian, Bapak Ibu. Nah, ini menunjukkan bagaimana kondisi ketika seseorang abai, tidak mendapatkan apapun selain hal-hal yang fatal bagi dirinya dan tidak bisa memperoleh hal yang baik, baik dirinya ataupun juga bagi yang lain atau tuannya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau demikian, pengajaran penting apa yang dapat kita peroleh dari perumpamaan Yesus Kristus ini? Nah, di sini kita bisa melihat tentang perkara tanggung jawab. Tanggung jawab untuk suatu harapan apapun yang baik di dalam kehidupan ini, termasuk keselamatan atau damai sejahtera segenap umat manusia di tengah dunia ini, maka diperlukan adanya kesanggupan tiap orang secara sungguh-sungguh. Kesanggupan secara sungguh-sungguh ini tidak lain bukan hanya sekedar keinginan atau angan-angan saja,
Tetapi tentunya juga ada komitmen yang harus dijalani secara konsisten. Nah, dalam komitmen ada perkara yang penting yang harus dimengerti, yaitu kesetiaan atau ketaatan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk bisa menunjukkan komitmen, maka kesetiaan atau ketaatan dari seseorang harus bisa senantiasa dibangun secara terus-menerus, apapun keadaannya. Ketaatan harus tetap dijalankannya. Sehingga apa? Sehingga atas setiap harapan baik dalam kehidupan akan nampak kebenaran yang ada pada dirinya sebagai seseorang yang memang layak. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, perkara selanjutnya di sini kita bisa melihat tentang peran, posisi ataupun wujudnya. Tidak peduli besar ataupun kecil, ketika kesanggupan dari seseorang telah dinyatakan sebagai tanggung jawab yang bisa dipegangi, maka komitmen yang dilakukan secara konsisten ini akan menjadikan diri seseorang itu menjadi orang yang benar, sekaligus layak pada akhirnya untuk menerima segala upah yang terbaik atas pekerjaannya. Nah, di sini pada akhirnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita kembalikan kepada permenungan kita sebagai gereja. Gereja dan pemasyuran Injil untuk menyatakan kerajaan surga atau kerajaan Allah. Nah, di sini kerajaan surga atau kerajaan Allah sebagai masa depan, sebagai satu rancangan bangunan kehidupan manusia dan ciptaan melalui Injil Kristus oleh gereja atau umat Tuhan. Di sini sesungguhnya memberikan adanya tanggung jawab untuk mendaya gunakan anugerah dari Tuhan itu. Nah, karena itu, perkara yang pertama, gereja atau umat Tuhan harus senantiasa mau untuk membangun ketaatan kepada apapun yang Tuhan kehendaki di dalam memberikan anugerahnya itu. Yang kedua, besar ataupun kecil, gereja atau umat Tuhan harus mau mendaya gunakan anugerah yang telah diterimanya sebagai tanggung jawab kesanggupan yang dinyatakan kepada Tuhan. Serta di sini sekaligus sebagai pekerjaan Allah yang sesuai dengan kemampuan yang bisa diperankan oleh gereja atau setiap umat Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, yaitu agar kesanggupannya dapat terwujud secara murni atau secara benar, maka gereja ataupun umat Tuhan janganlah atau tidak boleh salah, tidak boleh keliru berpikir yang hanya menurut sangkaan pribadi. Tetapi justru sebaliknya, gereja ataupun umat Tuhan harus selaras dengan maksud penting dari kehendak Allah, sehingga pekerjaannya di tengah dunia ini sebagai sarana Allah tidak diracuni, tidak dinodai oleh kepicikan yang berakibat fatal dan hilangnya kesempatan besar yang sangat berharga bagi segenap kehidupan. Selamat memberitakan Injil, selamat melayani, Tuhan serta kita. Amin. Mari kita bersaat teduh. Ya Allah, kami mengucap syukur atas peringatan-Mu melalui ajaran hamba yang baik dan hamba yang abai dalam kesanggupan mereka menerima talenta dari Tuhan. Kiranya jadikan kami menjadi orang yang mampu senantiasa membangun ketaatan kami demi mewujudkan harapan masa depan penyataan kerajaan surga bagi dunia ini. Biarlah kami senantiasa hidup dengan benar, dengan konsisten di tengah-tengah komitmen kami, hingga pada akhirnya Tuhan, kami akan dapat menghasilkan keuntungan itu
keuntungan yang tidak diukur hanya menurut kami sendiri, tetapi adalah keuntungannya sesungguhnya merupakan buah dari daya guna kehidupan dalam anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, di mana itu mampu untuk memberikan rasa keselamatan, pengalaman keselamatan, damai sejahtera yang berasal dari Tuhan semata. Siapapun kami, apapun kami, dan apapun wujud yang kami lakukan, mampukan kami untuk melakukan dengan sepenuhnya Tuhan. Tidak perlu untuk mengabaikan satu di antara yang lain, karena kami sesungguhnya adalah satu bagian yang utuh sebagai satu rancangan karya agung yang mulia. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya, pelayanan kami, baik sebagai keluarga, sebagai pribadi orang percaya, sebagai umat gerejamu, ataupun juga sebagai bagian dari masyarakat kami. Berkati kami Tuhan dalam tanggung jawab yang Tuhan berikan dengan berbagai macam wujudnya. Entah kami sebagai pekarya, kami sebagai guru, kami sebagai pamong masyarakat, kami sebagai siswa, ataupun yang lain-lainnya Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk melakukan yang terbaik menurut bagian kami, menurut kesanggupan kami. Sehingga disitulah kami mampu menunjukkan keunggulan kami, kemampuan kami yang tidak diukur hanya dengan pikiran kepicikan kami, tetapi sungguh dilihat oleh karena Engkau memperkenankan kami. Dan Tuhan, kami pun percaya bahwa apa yang kami lakukan sebagai gereja bersama dengan orang-orang sekitar kami tidak akan sia-sia. Pada waktunya akan menerima upah yang lebih utama, yaitu kebahagiaan surgawi, sebagaimana Engkau nyatakan kepada kami. Ya Tuhan, inilah kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati setiap langkah kami untuk berpadanan dengan Injil Tuhan. Dalam Kristus, amin. Baiklah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah saatnya kita akan kembali meneguhkan pengakuan iman percaya kita. Bersama-sama dengan seluruh umat kudus kepunyaan Tuhan sepanjang masa di seluruh bumi ini, marilah kita meneguhkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan undur dari tempat ini melakukan perutusan dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita undur dari tempat peribadatan ini dengan menerima berkat penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan menutup peribadatan ini, melangkahkan kaki kita dalam perutusan Tuhan, diikuti, diiring dengan Kidung Jemaat 376, bait pertama dan 3. Ikut dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku.